Ada yang merasa sakit hati dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading ada yang merasa sakit hati dengan kamu. Nah, siapa seseorang yang merasa sakit hati dengan kamu? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Nah, seperti apa yang terjadi dalam situasi saat ini? Memang di sini kamu pun juga terkadang kita harus memahami juga bahwa tidak semua orang itu bisa sependapat dengan kamu. Tidak semua orang itu bisa satu frekuensi dengan kamu. Sehingga dalam posisi saat ini, kamu juga harus betul-betul bisa memahami, harus betul-betul bisa untuk lebih mengerti dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini. Dan apapun yang terjadi saat ini, kamu harus bisa untuk lebih bersyukur. Karena apa? Kamu setidaknya bisa untuk terus mengintrospeksi diri. Kamu secara personal bisa untuk memperbaiki diri kamu dengan baik. Sehingga dengan kau bisa untuk terus memperbaiki diri kamu dengan baik, tentunya juga akan menghadirkan situasi yang bagus dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terus bermunculan di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Sehingga dalam situasi yang terjadi, kamu pun juga sebenarnya tidak terlalu jahat juga dengan orang lain. Ya memang dalam setiap perkataan kadang kita nggak tahu perkataan yang mana yang menyakiti orang lain. Tapi di sini memang kamu juga terus bisa untuk lebih mengerti juga, bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kemudian di sini juga posisi kamu secara personal tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Memang kamu juga secara personal memang menyadari ya, sangat menyadari bahkan ada beberapa omongan-omongan orang yang cukup negatif. Tapi ya dalam situasi saat ini kamu juga wajib untuk mensyukuri juga. Karena ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi saat ini, kamu juga bisa untuk lebih fokus dengan apa yang terjadi dalam diri kamu. Jadi ya kamu juga nggak terlalu open gitu loh, nggak terlalu peduli dengan omongan orang lain. Sehingga kamu lebih fokus untuk bermuhasabah diri dengan posisi yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian sebenarnya kalau kita lihat siapa sebenarnya orang yang sakit hati dengan omongan kamu. Di sini bisa dilihat dari kartu ini adalah orang yang masih ada keterkaitan dengan keluarga. Artinya dalam situasi saat ini, dalam keadaan yang terjadi, orang ini pun juga masih ada keterkaitannya dengan keluarga. Sehingga emang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, saya rasa juga orang ini sebenarnya sakit hati bukan karena omongan kamu, tapi sakit hati karena kesuksesan kamu gitu loh. Sakit hati karena keberhasilan kamu. Jadi sebenarnya mereka ini sakit hati bukan karena omongan kamu, karena kamu di sini posisinya sama sekali tidak pernah, sama sekali tidak pernah apa? Tidak pernah menyentuh mereka, tidak pernah membicarakan kejelekan mereka. Tapi mereka yang selalu baper, mereka yang selalu merasakan apa? Merasakan posisi di mana dalam keadaan yang terjadi saat ini adalah mereka tuh iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu. Sehingga ketika mereka iri dengan apa yang menjadi pencapaian kamu, tentu ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Karena apa? Kamu bisa untuk lebih fokus untuk terus memperbaiki diri. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur seharusnya dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian di dalam posisi yang terjadi berikutnya, kamu juga saya rasa juga sudahlah, nggak usah terlalu fokus dengan mereka. Sekarang yang terpenting adalah kamu fokus untuk terus memperbaiki diri dan kamu akan merasakan ada beberapa omongan-omongan negatif orang lain yang masih akan kamu dengarkan. Dan semakin kamu sukses, semakin kamu dapat keberhasilan, maka mereka pun juga akan sakit hati. Sebenarnya kalau bisa dikatakan mereka sakit hati bukan karena omongan kamu. Jadi sekali lagi saya katakan ke kamu, di sini posisi yang terjadi, mereka sakit hati itu bukan karena omongan kamu, tapi mereka sakit hati itu justru
Karena apa? Karena kesuksesan kamu, karena keberhasilan kamu. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi, kamu juga sebisa mungkin harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih paham juga dengan beberapa situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga apa? Posisinya adalah biarkan saja. Mereka mau ngomongin kamu apa, sekarang yang terpenting adalah kau bisa untuk berhasil dan juga terus menunjukkan keberhasilan-keberhasilan terhadap apa yang kamu capai saat ini. Dan sebenarnya mereka sakit hati dengan kamu. Mereka itu dalam situasi yang ceroboh. Karena apa? Di dalam beberapa waktu ke depan, cepat atau lambat, mereka ini juga malah akan minta tolong sama kamu gitu loh. Jadi emang nggak make sense gitu loh posisinya. Artinya dalam situasi saat ini, dia pun nanti juga akan menahan malu sebenarnya ketika berada dalam situasi yang seperti itu. Sehingga memang kalau bisa dikatakan yang terjadi, dia pun juga sebenarnya ceroboh, terlalu sakit hati dan juga terlalu membenci kamu. Karena apa? Sebenarnya di sini dia tuh juga masih butuh kamu, masih butuh pertolongan kamu. Dan lihat saja di 3 bulan ke depan, dia pun juga akan menahan malu untuk meminta tolong dengan kamu. Tapi ya di sini apakah harus ditolong itu ya terserah kamu. Tapi yang sekarang yang terpenting adalah kamu terus bisa untuk berproses, terus bisa untuk terfokus dengan apa yang menjadi tujuan kamu dan biarkan saja mereka saat ini memfitnah kamu, biarkan saja mereka saat ini membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kamu. Tapi ya sekarang yang terpenting adalah kamu di sini juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa keadaan-keadaan yang terus pulih, bersyukur dengan keadaan yang terus membaik di dalam hal apapun itu. Dan kemudian kamu juga harus filter dulu segala hal-hal yang ada di sekitar kamu. Kamu setidaknya bisa membedakan mana yang baik untuk kamu dan mana yang tidak baik untuk kamu. Sehingga ketika kamu bisa untuk memfilter, tentu ini juga nanti akan memberikan satu keadaan yang baik dan juga akan memberikan satu keadaan yang positif yang akan terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, semua hal baik itu masih akan tercurah di dalam diri kamu. Dan bahkan kamu di sini juga akan terus mampu untuk terus menuju kepada keberhasilan demi keberhasilan. Jadi ya ketika kamu berhasil, ketika kamu sukses, orang ini akan selalu saja merasa sakit hati dengan pencapaian kamu dan juga sakit hati dengan omongan kamu. Tapi ya sudah, cuekin aja. Sekarang yang terpenting adalah kamu harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang ada, general reading pembahasan ada seseorang yang sakit hati dengan omongan kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini.